Jadi bolo, aktivitas aku bersihin kandang itu nggak sampai 5 menit bolo. Biasa awalnya aku dapat inspirasi itu dari YouTube bolo. Akan tetapi aku langsung keingetan sama pepatah orang-orang Tiongkok yang berbunyi perhatikan dan amati, tiru, terus dimodifikasi, terus kemudian dijual atau dipraktekin. Dulu bahannya aku nggak pakai mika tapi pakai seng. Kalau pakai seng atau kaul valum itu nggak tahan lama bolo. Nggak nyampe 1 tahun itu udah pada karatan. Namanya juga kena kencing ya kan. Diantemin juga tiap hari tuh. Belum sampai 1 tahun udah minta ganti. Mana mahal lagi tuh. Ceritanya dulu kandang pertama aku kasih kayak beginian, yang di bawahnya pakai seng kalvalum, yang di atasnya pakai mika. Yang pakai kalvalum itu kropos duluan bolo, pada bolong-bolong. Karena yang jadi masalah itu ketika kita mau ganti bahannya, otomatis kita masuk ke kolong ya kan. Yang bikin kita merinding itu kita nggak tahu jadwal si domba sama kencing. Nah, pas kita masuk ke kolong, kepala kita ketimpa sama kencing domba yang baru keluar dari sumbernya. Masih anget banget tuh. Ya biar kata jengkel, gedeg gitu. Tapi ya alhamdulillah aja bolo. Ya kan kita cuman ketimpa domba sama kambing. Kecil-kecil paling ngegelundung tuh. Nah daripada kita ketimpa kebo apa sapi, terus nimba kepala, kan nempel tuh, lengket di kepala. Makanya ya udah alhamdulillah aja udah. Tapi bolo, ngomong-ngomong, aku ini bersihin kandang domba itu nggak tiap hari loh. Nah di sini nih yang bikin asik, jadi nggak repot. Tapi tiap hari mah aku ngecek, ya kali aja ada yang nyumbat ya kan. Ya siapa tahu kan ada orang iseng naruh black mambanya Sahroni di situ. Kita kan nggak tahu. Tahu-tahu nyumbat aja tuh di septic tank. Nah ini disiram buat ngilangin kencing kambing yang nempel. Cuman 1 ember kecil aja itu udah cukup. Terus bisa juga disemprot-semprot kayak begitu tuh. Simple banget pokoknya bolo. Kosnya juga murah banget kalau pakai mika bolo. Cuma 26.000 kalau nggak salah waktu aku beli itu. Iya bolo, 1 meternya 26.000 di sini. Terus yang efisiennya, belinya itu cukup nyesuaiin panjang kandangnya bolo. Kalau pakai seng atau kalvalum kita repot. Kalvalum kalau kepanjangan kita harus motong. Nah kalau kependekan kita harus beli lagi 1 biji dengan harga yang sama. Boros banget nggak tuh? Ini mika kuat banget. Kalau dilipat-lipat itu dia nggak pecah bolo. Cuman kelemahannya dia itu nggak tahan sama benturan. Itu kalau kena palu dikit aja itu pecah bolo. Makanya kalau pas lagi masang itu kudu hati-hati banget. Jangan sampai ketimpa kayu atau kena pukul palu atau apapun lah. Bang Bandi ribet amat kayak begitu. Kebanyakan modal tahu. Ini mah ibarat kata kalau ada yang nanya begitu bolo. Alasannya kenapa aku ribet-ribet bikin kayak begitu? Karena kandang aku itu dekat permukiman bolo. Kalau kotoran domba kita tampung, terus kena kencing, kena hujan, amoniak naik. Kasihan nanti mulut tetangga itu monyong-monyong. Nah, sebelum mulut tetangga monyong-monyong, kita plester duluan. Itu dia maksudnya bolo. Nah, kalau yang ini kandang yang lama. Sengnya aku tutup pakai karpet. Nggak tahu itu pakai bahan yang murah tuh. 16.000 kalau nggak salah. Nggak ada 5 menit udah kelar kerjaan aku bolo. Dulu waktu belum dikasih tatakan kayak begitu, kerjaan aku itu hampir 2 jam bolo. Apalagi kalau dombanya banyak. Waduh, udah nggak sempet ngopi tuh. Nah kalau efisien kayak begitu kan masih bisa bikin video, bikin gaya-gayaan, ngopi, ngecek atau ngontrol-ngontrol. Yang lain-lain kan bisa bolo. Efisien banget dah pokoknya. Waduh, ini orang ngapain sih, kayaknya mabok ini kayaknya. Yang udah nonton thank you banget. Naiknya agak susah. Bolo-boloku. Dia lagi pusing, bininya lagi pada bunting semua. Jadi dia pusing, tidur aja udah kalau udah kenyang. Kopi-kopi jangan sampai ketinggalan kopi, lupa. Bahaya loh kalau lupa ngopi. Ada cerita nih, ada seorang lelaki jomblo nggak punya pacar, pagi-pagi lupa ngopi, malamnya mati bro. Canda bolo, ya udah ya, bye bye. Salam ngarit dan stay relevan bolo.